Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarina, program studi pendidikan agama Islam. Di video kali ini saya akan mempraktekkan atau menjelaskan bagaimana cara mentasmiyahkan seorang bayi. Jadi perlu kita ketahui teman-teman, peralatan yang perlu kita persiapkan, yang pertama itu Al-Quran, yang kedua calon nama bayi, yang ketiga gunting, yang keempat kurma, gula jawa atau madu, yang kelima itu kelapa, yang keenam tapung tawar sepaket. Jadi bagaimana sih cara pelaksanaan atau prakteknya? Yuk kita simak video berikutnya. Jadi pelaksanaannya itu kita hendaknya membaca Al-Quran surah Ali Imran ayat 33 sampai 37. Jadi sebaiknya pada saat qori membacakan Al-Quran itu si bayi dihadirkan dekat dengan ustadz yang mentasmiyahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'di wallahu sami'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليست ذكرك أنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبوله حسن وأنبتها تباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Untuk selanjutnya itu adalah prosesi pemberian nama si bayi. Jadi hendaknya si pentasmiyah ini menyampaikan kepada hadirin bahwa ketika selesai lapas tasmiyah ini dibacakan, maka akan dijawab dengan doa bersama-sama. Nah, jadi doanya itu untuk laki-laki atau perempuan sebaiknya dimulai dengan bacaan basmalah baru membaca lapas tasmiyah ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Samaituka ya gulamu bima samakallahu fil azali fulan bin fulan. Nah, itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan itu dia menggunakan mah. Contohnya, samaituka ya gulamah bima samakallahu fil azali fulan bin fulan. Nah, jadi itu. Yang hadir itu hendaknya sama-sama menjawab dengan ucapan tabarakallahu lahu. Kalau untuk perempuan tabarakallahu laha. Yang selanjutnya itu adalah membaca doa tasmiyah. Adapun doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna du'aana wa taqabbal minna a'malana innaka antas sami'un alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل هذا الاسم مبارك لها واجعل بطاعتك استغالها وبما يرضيك أمالها وبطالب العلم
ijtihadaha wahtim bisolihati jalaha. Setelah membaca doa tasmiyah itu tadi, selanjutnya itu adalah menggunting rambut si bayi ini secukupnya saja. Kalau sudah, baru kita melakukan teknik mencicipi sedikit kurma, madu, atau gula jawa ke dalam mulut bayi ini. Selanjutnya itu adalah tapung tawar, serta membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir, sebelum ditutup membaca doa selamat, simak video berikutnya cara melakukannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarina dari program studi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akikah. Menurut bahasa, akikah artinya memotong. Asalnya dinamakan akikah ini karena dipotongnya leher binatang dengan penyembelihan itu. Ada juga yang mengatakan bahwa akikah adalah nama bagi hewan yang disembelih. Dinamakan demikian karena lehernya dipotong. Ada pula yang mengatakan bahwa akikah itu asalnya ialah rambut yang terdapat pada kepala si bayi ketika ia keluar dari rahim seorang ibu. Rambut ini disebut akikah karena ia mesti dicukur. Akikah adalah penyembelihan domba atau kambing untuk bayi yang dilahirkan pada hari ke-7, 14, atau 21 dan seterusnya. Jumlahnya 2 ekor untuk bayi laki-laki dan 1 ekor untuk bayi perempuan. Namun demikian, jika ternyata ketika ia kecil belum diakikahi, ia bisa melakukan akikah sendiri di saat dewasa. Al-Maimuni bertanya kepada Imam Ahmad, ada orang yang belum diakikahi, apakah ketika besar ia boleh mengakikahi dirinya sendiri? Lalu dijawab nih oleh Imam Ahmad, menurutku jika ia belum diakikahi ketika kecil, maka lebih baik melakukannya sendiri saat dewasa. Aku tidak menganggapnya makruh. Nah, dan juga para pengikut Imam Syafi'i ini juga berpendapat demikian. Menurut mereka, anak-anak yang sudah dewasa yang belum diakikahi oleh orang tuanya dianjurkan baginya untuk melakukan akikah itu sendiri. Hal-hal yang disyariatkan sehubungan dengan akikah yang berhubungan dengan sang anak. Yang pertama, disunahkan untuk memberi nama dan mencukur rambut. Menggundul pada hari ke-7 sejak hari lahirnya, misalnya lahirnya pada hari Ahad, akikahnya jatuh pada hari Sabtu. Kedua, bagi anak laki-laki disunahkan berakikah dan 2 ekor kambing, sedangkan bagi anak perempuan itu 1 ekor. Ketiga, akikah ini terutama dibebankan kepada orang tua si anak, tetapi boleh juga dilakukan oleh keluarga yang lain, kakek dan sebagainya. 4. Akikah ini hukumnya sunnah. Nah, jadi daging akikah ini dianjurkan agar dagingnya diberikan dalam kondisi sunnah, dimasak. Hadis Aisyah radhiyallahu anhu, sunnahnya 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Ia dimasak tanpa mematahkan tulangnya lalu dimakan oleh keluarganya dan disedekahkan pada hari ke-7. Daging akikah ini diberikan kepada tetangga dan fakir miskin, juga bisa diberikan kepada orang non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarina, program studi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah tentang tarawih di bulan Ramadan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du.
Segala pujian mari kita sampaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat, sehat dan kemudahan menjalankan ibadah melalui sholat Isya dan segera dilanjut dengan sholat tarawih. Salam dan sholawat semoga senantiasa tercurah bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan segenap umat Islam yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga akhirnya zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, sholat tarawih merupakan ibadah sunnah yang secara khusus hanya ada di bulan Ramadan. Kehadirannya mengiringi puasa wajib yang kita jalankan di siang hari. Sholat tarawih bukanlah sholat sunnah biasa, dan di dalamnya terdapat berbagai keutamaan bila kita mampu konsisten menjalankannya. Jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i bahkan berpendapat bahwa status hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkad adalah status hukum yang menyatakan bahwa amalan sunnah tersebut lebih utama untuk dikerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berbagai keutamaan sholat tarawih dalam beberapa sabdanya. Keutamaan yang didapatkan yang pertama itu menghapus dosa yang telah lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dosa-dosa yang dimaksud dalam hadis tersebut ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Nawawi berpendapat yang bisa dihapus dengan sholat tarawih adalah dosa-dosa kecil. Namun ada pula pandangan ulama lain seperti Ibnul Muzir berpendapat dosa yang dihapus dosa-dosa kecil dan dosa besar. Terkait penghapusan dosa masa lalu dengan sholat tarawih turut dikuatkan dengan hadis lainnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Ramadan adalah bulan yang Allah mewajibkan puasanya, dan sesungguhnya aku menyunahkan qiyamnya untuk orang-orang Islam. Nah, maka barang siapa berpuasa Ramadan dan qiyam Ramadan, sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dia pasti keluar dari dosa-dosanya, sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Bazzar, Abu Ya'la, dan Abdur Razzaq meriwayatkan dari Abu Hurairah. Yang kedua, mendapatkan pahala yang dilipat gandakan seperti sholat berjamaah. Sholat tarawih yang dilakukan secara berjamaah akan memakmurkan masjid dan sekaligus melipat gandakan pahala yang diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Nah, ingat nih teman-teman, dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, nilai pahalanya ibarat menjalankan qiyamul lail semalam. Rasulullah menegaskan hal ini dalam sabdanya, sesungguhnya seorang laki-laki yang melaksanakan sholat bersama imam atau berjamaah sampai selesai, maka baginya dihitung pahala beribadah satu malam penuh. Hadis riwayat Abu Daud. Jamaah yang dirahmati Allah, sholat tarawih merupakan bentuk dari qiyamul lail atau ibadah yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan. Mengisi malam-malam Ramadan dengan mengerjakan sholat sunnah ini dapat menjadi jalan bagi hambanya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah di bulan yang penuh berkah tersebut. Sekalipun sholat tarawih boleh dikerjakan sendiri, namun dianjurkan untuk mendirikannya secara berjamaah dan mengikuti imam sampai selesai. Imam Asy-Syafi'i beserta mayoritas ulama Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan sebagian ulama Malikiyah memiliki pendapat bahwa lebih utama sholat tarawih dilaksanakan berjamaah. Hal tersebut seperti yang diterapkan pada masa kepemimpinan Umar bin Al-Khattab dan para sahabat radhiyallahu anhu. Saat itu dengan sholat tarawih secara berjamaah maka turut menjadi syiar Islam yang cukup tampak. Nah, mungkin itu saja ceramah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.